Yayasan Obor Mas Indonesia yang sudah memfasilitasi. Terima kasih kepada Ibu Iin yang sudah sharing kepada kita semua tentang pergumulan beliau. Pergumulan beliau menjadi penguatan buat kita semua. Terima kasih juga untuk Billy yang hadir bersama dengan kita, anaknya Bu Iin. Termasuk juga terima kasih kepada kepada Pak Joko yang sudah mendoakan kita semua. Dan kita akan masuk ke dalam bagian ini. Jadi penyelenggara dari Yayasan Obor Emas Indonesia. Jadi Ibu Leni tadi bertanya, kita nggak tahu apakah ini bisa selesai apa enggak. Nah, jadi Yayasan Obor Emas Indonesia sudah menghimbau, selesaikan Pak, gitu loh. Jadi empat ayat ini akan selesai, tapi mungkin tidak akan terlalu mendalam ya, karena semuanya itu kita masuk ke dalam, ya karena 4 ayat ini kita bahas semuanya kompres dalam banyak hal. Tapi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini untuk Bapak Ibu itu refleksikan, renungkan. Ketika Bapak Ibu, ini dia. Jadi itu ada 3 tahap dalam memahami Alkitab, Bapak Ibu catat ya, ada 3 tahap memahami Alkitab. Yang pertama, ketika kita membaca Alkitab, yang pertama adalah kita dapat sesuatu. Nah, itu dapat sesuatu. Itu baru pembacaan yang pertama, level yang pertama. Tapi kedua, ketika kita menemukan pertanyaan dari pembacaan yang kita baca, itu baru masuk kita level kedua yang lebih dalam lagi. Lebih dalam. Jadi Bapak Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya Bapak Ibu itu terstimulus. Iya ya, ternyata firman Tuhan seperti ini ya. Saya nggak pernah berpikir seperti ini. Saya tidak pernah mempertanyakan seperti ini. Saya tidak pernah melihat seperti ini. Nah, itu dia. Itu langkah kedua. Langkah terakhir adalah ketika ada pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu itu bisa menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Itu level ketiga. Jadi ketika bisa menemukan jawaban atas pertanyaan itu, maka pemahaman saudara tentang firman Tuhan itu akan dalam sekali. Jadi pertama hanya baca saja biasa. Dapat oke. Lalu berikutnya yang kedua, sampai level yang kedua. Ini lebih dalam lagi, bertanya. Berpikir secara kritis, ya kan? Mengamati, mempelajari dengan seksama, bertanya-tanya gitu kan. Berikutnya yang ketiga, bukan hanya bertanya-tanya, tapi kita mencari jawaban atas pertanyaan kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu, oke? Nah, secara singkat, kita secara singkat ya Bapak Ibu, ini secara singkat aja. Nah, di dalam ayat ya, kita langsung ayat 23 sampai ayat 26. Nah, secara singkat dikatakan adalah, ketika ayat 21 dengan ayat 22 itu berbicara mengenai proses atau pergumulan Bapak Ibu. Proses atau pergumulan dari Abraham. Ya kan? Ketika di dalam prosesnya, di dalam pergumulannya, di dalam ketidakpastiannya, di dalam kesesakannya, dia terus melangkah, itu ya kan, terus melangkah itulah ya kan dikatakan dia dibenarkan. Ya kan, karena dia terus melangkah di dalam kesesakan, dia terus melangkah di dalam penderitaan, dia terus melangkah meskipun sulit secara hati, dia harus mengorbankan anaknya sendiri, dia dibenarkan. Jadi ayat 21, ayat 22 itu bicara, ayat 21 khususnya itu bicara tentang proses, ya kan? Lalu berikutnya ayat 23 itu pindah dari proses, lalu berikutnya ayat yang ke-23, karena dia mampu melewati prosesnya, maka ada proses, ada hasil. Begitu Bapak Ibu ya. Hidup kita itu selalu ada proses dan hasil. Jadi ketika dia sudah melewati prosesnya, hasilnya itu apa Bapak Ibu? Ya kan, prosesnya apa? Dia percaya kepada Tuhan. Menurut Yakobus, ketika percaya kepada Tuhan, itu merupakan pekerjaan. Itu merupakan tindakan. Dia percaya kepada Tuhan, dan hasilnya itu apa? Dia itu dipertimbangkan sebagai orang benar. Iya kan? Ini merupakan kutipan dari Kejadian 15 ayat 6. Jadi Bapak Ibu nanti cek sendiri kenapa Yakobus itu memakai 15 ayat 6. Nanti cek sendiri. Jadi intinya adalah ketika dia mampu menjalani prosesnya dengan baik, dengan iman, ya kan, meskipun tertatih-tatih, tapi akhirnya dia mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu apa Bapak Ibu? Pembenaran. Betul ya? Lalu berikutnya yang kedua, bukan hanya sebagai pembenaran, tetapi dia juga dipanggil sebagai apa? Sahabat Allah. Iya kan? Atau sebagai teman Allah. Nah, itu adalah hasilnya saudara sekalian. Nah, ini menarik saudara sekalian. Ini mungkin saya mau flashback sedikit ke belakang ya. Kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jadi nanti
tanggal 16 ini saya mau khotbah pagi dan sore. Saya mau pagi dan sore saya mau khotbah di Sunter. Jadi ketika saya mau khotbah di Sunter, itu saya perhatikan enggak gini. Jadi saya mau khotbah temanya cuma satu, tapi bukan dari Yakobus. Temanya satu, saudara. Ketika saya melihat di dalam Alkitab, kita itu selalu ingin crown. Betul Bapak Ibu ya, kita ingin mahkota, kita ingin mahkota, kita ingin kemuliaan, kita ingin kemenangan, kita ingin kesembuhan, kita ingin kejayaan, kita ingin pemulihan. Tetapi yang menariknya adalah Bapak Ibu, Alkitab mencatat di dalam Jumat Agung dan juga Paskah bahwa orang Kristen tidak akan mungkin bisa dapat crown kalau tidak ada apa? Cross dulu. Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Jadi ini cross-nya itu adalah proses. Kita tidak akan mungkin bisa dapat mahkota kalau tidak ada apa Bapak Ibu? Kalau tidak ada salib. Seringkali kehidupan kita itu sulit. Seringkali kehidupan kita itu menyakitkan. Seringkali tantangan kita itu begitu besar. Salib kita itu begitu besar. Tetapi salib kita itu yang akan membawa kepada kemuliaan. Kita nggak mungkin bisa kepada kemuliaan tanpa adanya salib. Kita nggak mungkin bisa mendapatkan hasil sebagai orang benar dan juga sebagai sahabat Allah kalau kita tidak diproses seperti itu. Ya kan? Dalam ayat 21. Ada ayat 21 dulu, baru ayat 23. Jadi dengan kata lain, proses itu berkaitan dengan kemuliaan kita. Salib itu berkaitan dengan kemenangan kita, Bapak Ibu. Jadi seringkali kita itu meminta Tuhan, Tuhan jauhkan kita dari prosesnya. Tuhan jauhkan kita daripada harus menyembelih anak kita sendiri. Tuhan jauhkan segala macam penyakit. Tuhan jauhkan dari segala macam masalah. Tapi kita mau berkatnya. Tapi Tuhan berikan aku berkat. Tapi Tuhan bilang nggak mungkin. Nggak mungkin ada crown tanpa ada cross. Tidak mungkin ada kemuliaan tanpa adanya salib. Nggak mungkin. Jadi kita perhatiin ini ya. Bagaimana ketika kita setia di dalam prosesnya seperti Abraham inilah. Akhirnya yang menolong kita gitu untuk mendapatkan kemenangan ya kan. Di sini kemenangannya apa Bapak Ibu? Sebagai orang benar maupun sebagai sahabat Allah. Oke. Itu ayat 23. Kemudian kita masuk ke dalam ayat 24. Ayat 24 kan. Jadi dia masuk lagi nih secara sendiri. Kamu lihat ya kan. Jadi kamu udah lihat nih. Perhatian Bapak Ibu. Setelah ayat 21 dia Yakobus kasih tahu prosesnya, kemudian dia kasih tahu komentarnya, betul ya? Proses dari Alkitab dia kasih tahu komentar. Sama pula seperti ini. Kemudian dia kasih tahu hasilnya dari Alkitab, mengutip Abraham, dia kasih tahu apa? Komentarnya. Perhatiin nggak Bapak Ibu? Ini konsisten. Ini cara Yakobus. Jadi dia kasih komentar setiap argumen yang dikasih. Dia berikan proses dari Alkitab, dia kasih komentar, kasih pandangan dia. Dia ambil, kutip hasilnya dari Alkitab dan dia kasih komentar. Dan dia kasih tahu begini, kamu lihat, ya kan, dari perbuatan-perbuatan manusia dibenarkan, ya kan, dari perbuatan-perbuatan manusia dibenarkan bukan karena iman saja. Jadi dia kasih lihat seperti ini. Kamu lihatlah kisah Abraham, ya kan, dari Kejadian pasal 22, Kejadian 15. Nah, kamu bisa melihat bahwa manusia dibenarkan bukan hanya dari iman saja, tetapi juga dari perbuatan-perbuatan. Betul ya? Bapak Ibu setuju? Setuju. Sekarang saya mau kasih lihat sebentar ya. Saya mau kasih lihat sebentar. Waktu itu saya belum jelasin secara detail. Sekarang saya ingin Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama. Oke. Oke. Sudah lihat? Bapak Ibu? Sudah ya? Kita lihat ya. Ini ada menarik nih. Manusia itu dibenarkan. Betul ya? Bapak Ibu? Ini menurut Yakobus ya. Dan bukan dengan iman saja. Betul ya? Betul, boleh nih? Betul. Pak Jolin betul ya? Nah, sekarang kita lihat yuk. Bagaimana dengan kata-kata Paulus di dalam Roma 4 ayat 2 sampai yang keempat. Dikatakan apa? Ap, karena apabila Abraham dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, ia mempunyai alasan untuk berbangga, bermegah di hadap apa ya kan? Jadi Paulus mengatakan, ini bagaimana nih ada kontradiksi? Saya kasih lihat langsung di teksnya.
Paulus mengatakan Abraham kalau dia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya menurut seperti kata Yakobus, maka Abraham itu bisa apa? Sombong. Betul ya? Nah, lalu berikutnya ayat yang ketiga. Si siapa namanya? Si Paulus itu masih belum berhenti di sana. Dikatakan apa? Sama-sama kutip nih. Iya kan, sama-sama kutip nih. Iya kan? Kejadian 15 ayat 6. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Betul ya? Sama-sama kutip nih, sama-sama menggunakan Kejadian 15 ayat yang ke-6. Tetapi Paulus mengatakan apa? Iya kan? Dikatakan apa? Sekarang apabila seseorang itu bekerja, maka upahnya itu tidak diperhitungkan sebagai apa? Anugerah, tetapi ini sebagai kewajiban. Nah, jadi apa? Jadi intinya apa Bapak Ibu? Roma 4 ayat 2 sampai 6. Jadi Roma 2 ayat 6 ini jelas sekali Paulus itu menentang gitu kan. Menentang bahwa pembenaran itu, justification itu, pembenaran dan kebenaran itu karena perbuatan. Karena kalau perbuatan, maka Abraham itu bisa sombong. Karena perbuatan itu, maka upahnya ini, hasilnya ini ayat 23, itu bukan sebagai anugerah, tetapi sebagai memang upah. Memang kamu layak menerimanya. Gitu. Jadi ini sebagai upah, bukan sebagai karunia. Begitu Bapak Ibu. Lihat ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Paulus dan Yakobus menggunakan teks yang sama, tetapi kok pengertiannya berbeda jauh? Nah, itu dia. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu cari sendiri. Nah, itu jawabannya. Oke, jadi karena kita harus cepat kan. Lalu berikutnya adalah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang berpikir kritis, ada pertanyaan. Nah, ini kan. Tadi saya bilangnya apa Bapak Ibu? Proses ya. Proses memberikan hasil. Betul Bapak Ibu ya? Ini kisah Abraham, betul ya? Jadi prosesnya dulu apa hasilnya dulu? Di mana-mana. Proses dulu. Proses dulu ya, betul ya Bang Jaldian ya. Tetapi menarik nggak? Menariknya apa Bapak Ibu? Prosesnya di dalam ayat 21, Yakobus kutipnya mana? Kejadian 22 loh. Ya kan? Dia kutipnya Kejadian 22. Tapi hasilnya, dia kutipnya apa? Kejadian 15. Kok mundur ya? Kok mundur? Harusnya dia kutip dulu 15, baru mengarah ke 22. Ini kok kebalik ya? Dia kutip dulu 22, mundur ke belakang 15. Kenapa Yakobus melakukan pendekatan seperti ini? Kenapa Bapak Ibu? Nah, saya kasih Bapak Ibu pertanyaan biar Bapak Ibu memikirkan. Jadi ada 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu renungkan. Saya pikir ada bagus juga Yayasan Obor Emas Indonesia mengatakan, oke, kita pack aja, kita percepat. Jadi biar Bapak Ibu itu bisa kerjakan di rumah, berpikir, ini jawabannya apa ya? Gitu kan. Oke Bapak Ibu, kita sudah ayat 23, 24. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-25. Nah, ini menarik dikatakan apa ayat 25? Dan bukankah juga Rahab? Perhatiin ya. Enggak, Rahab sama Abraham. Betul ya Bapak Ibu? Bedanya apa? Rahab. Pertama, dari segi apa? Gender. Betul ya? Bedanya dari segi gender. Satu cewek, satu cowok. Lalu berikutnya perbedaan yang kedua apa? Dari segi nationality. Satu orang Yahudi, satu non Yahudi, betul ya? Lalu berikutnya bedanya apa yang ketiga apa? Bapak Ibu. Nah, kita lihat, perhatiin ya. Abraham sengaja disampaikan oleh si siapa namanya? Si Yakobus. Abraham siapa Bapak Ibu? Bapak kita. Terus ini dikatakan siapa? Rahab. Perhatiin nggak kontras? Bapak kita. Terus ini Rahab siapa? Pelacur. Jadi dari segi statusnya pun, dari segi statusnya pun beda Bapak Ibu. Satu statusnya adalah sebagai seorang bapak, bapak orang percaya, bapak umatnya Tuhan, ya kan, bapak orang beriman. Tetapi satu, ini status ini orang berdosa, benar-benar ini berdosa, yaitu dia sebagai pelacur, gitu kan. Nah,
Ini menariknya, ya begitu Bapak Ibu perhatiin ya. Jadi si Yakobus dengan sengaja, saudara sekalian, dia membuat kontras. Baik kamu pria maupun wanita. Baik kamu ini maupun orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Baik status kamu sebagai orang benar maupun status kamu sebagai orang yang tidak benar. Dikatakan apa Bapak Ibu? Ada kesamaan. Samanya apa Bapak Ibu? Kesamaannya adalah satu. Mereka sama-sama punya masalah. Ya kan? Punya masalah. Masalahnya akan masalah yang dihadapi oleh Abraham adalah apa? Harus mengorbankan anaknya sendiri. Terus masalahnya Rahab itu apa? Masalahnya Rahab itu bukan mengorbankan anaknya sendiri, tetapi apa Bapak Ibu? Dia harus mengorbankan bangsanya sendiri untuk Tuhan. Itu berat loh. Dia harus mengorbankan bangsanya sendiri, tanah kelahirannya sendiri, tetangganya sendiri, terus teman-temannya sendiri, satu daerahnya sendiri, dia harus korbankan untuk Tuhan. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu. Ketika kita menjalani kehidupan, nah ini dia, ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, pasti harus ada yang kita korbankan, harus ada yang kita pikul salibnya, itu harus ada, nggak mungkin nggak. Ikut sama Tuhan itu pasti ada masalah, pasti nggak mungkin nggak. Kalau saudara nggak ada masalah, mungkin saudara sudah berada di surga. Nah itu dia. Atau berikutnya yang kedua, saudara mungkin tidak sedang diuji imannya, begitu. Karena kehidupan itu mengikut Tuhan, itu penuh banyak masalah. Baik kamu pria maupun wanita, banyak masalah. Baik kamu itu sebagai orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, kamu ada masalah. Baik kamu sebagai orang Indonesia maupun non-orang Indonesia, kamu ada masalah. Baik status kamu sebagai hamba Tuhan maupun status kamu sebagai pendosa, tetap ada masalah. Betul ya, sama-sama punya masalah, harus mengorbankan. Mengorbankan, kalau di sini Rahab harus mengorbankan semuanya. Ya kan, negaranya begitu. Dia harus kesampingkan keluarganya, untuk Tuhan. Sama seperti Abraham prinsipnya kan. Dia harus korbankan anaknya si Ishak untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah itu dia Bapak Ibu. Sekali lagi, harus ada harga yang harus kita bayar. Harus ada salib yang harus kita pikul. Nah ini dia. Saudara sekalian. Dan berikutnya adalah ketika ini dia bukan hanya harus mengorbankan si Rahab ini, harus mengorbankan keluarganya, harus mengorbankan bangsanya, tetapi dikatakan apa? Dia juga harus apa Bapak Ibu? Coba perhatikan ya. Dengan iman, bukan dengan iman, itu surat Ibrani, ya kan? Jadi dia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatannya apa? Ketika pertama dia menyambut apa namanya, messengers ini gitu loh. Orang-orang ini yang datang, dia menyambut. Harusnya dia menolak. Ya kan, kalau dia mau ini dia. Jadi saudara sekalian, bukan hanya Rahab ini harus mengorbankan keluarga, mengorbankan bangsanya, tetapi dia juga harus mengorbankan apa? Nyawanya sendiri, betul nggak? Ketika dia menerima messengers ini, orang-orang ini, itu kalau ketahuan dia bisa dibunuh. Kalau ketahuan dia bisa dihukum. Jadi saudara sekalian, ketika kita itu percaya kepada Tuhan, harus ada buktinya gitu loh. Menurut Yakobus harus ada buktinya. Bahkan buktinya itu bahkan ketika menuntut pengorbanan orang yang paling kita kasihi, bahkan menuntut diri kita sendiri, kita rela korbankan. Beda ya. Bedanya Abraham dengan Rahab itu apa bedanya? Bedanya kisah Abraham yang disebutkan oleh Yakobus dengan Rahab itu bedanya apa saudara sekalian? Bang Jolion. Persamaannya mereka sama-sama punya masalah. Kenapa? Abraham mengorbankan anaknya. Terus Rahab mengorbankan royaltinya. Royalti. Loyalitasnya. Loyalitas. Lalu berikutnya apa? Jadi gini, Abraham itu menariknya gini, Bapak Ibu. Ketika kita lihat ada Abraham sama Rahab, itu sebetulnya meningkat loh. Sama-sama mereka mengorbankan apa? Eksternal mereka. Betul ya? Sama-sama Abraham mengorbankan eksternalnya dia, yaitu apa? Anaknya. Rahab juga mengorbankan eksternal dia, yaitu siapa? Negaranya. Tapi bedanya apa? Kalau Abraham nggak perlu bunuh dirinya sendiri. Dia nggak mengorbankan dirinya sendiri. Ya kan, dia hanya mengorbankan eksternalnya si Ishak. Tapi si Rahab kalau kita baca, itu dia juga mengorbankan apa? Dirinya sendiri. Kalau dia ketahuan, ya kan, kalau ketahuan dia menyembunyikan, kalau dia ketahuan dia menyambut, ketahuan dia membohongi bangsanya sendiri, apa? Dia ada masalah apa? Internal. Jadi Bapak Ibu hanya
menurut Yakobus, iya kan, tindakan-tindakan daripada si Rahab inilah, dia rela memikul salib secara eksternal maupun internal, dia rela mendapatkan tantangan, ya kan, dia rela mendapatkan masalah secara eksternal maupun internal. Itu apa? Itu menunjukkan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan dia gitu. Gitu loh. Jadi makanya dia dibenarkan, saudara sekalian, ketika dia melangkah mengatasi pencobaan-pencobaan secara eksternal maupun secara internal. Nanti Bapak Ibu bandingkan dengan Clement ini. Dengan Clement 1 Clement 12. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi, ini menarik nih. Jadi Rahab ini bukan hanya dia menerima messengers, tapi dia menolak bangsanya sendiri, tetapi dia juga mengirim messengers ini kemana? Ke tempat yang lain. Dia bohongin, gitu loh. Jadi dia mengirim orang-orang Israel ini, pengintai ini ke jalan yang lain, sedangkan mengirim bangsanya itu ke tempat yang itu dia informasi yang keliru. Saudara sekalian, perhatiin ya. Jadi ini Bapak Ibu sekali lagi, menurut Yakobus, iman, nah itu dia. Kita hanya bisa bicara sama iman, tapi kita nggak akan tahu iman kita sekuat apa, kita tidak akan tahu kita itu secinta apa sama Tuhan kalau kita tidak ada perbuatan-perbuatan itu. Nah itu dia. Jadi kalau kita mengatakan aku mencintai Tuhan, perkataan kita mengatakan aku mencintai Tuhan, aku mencintai Tuhan, tetapi perbuatannya itu tidak ada. Sama kita ketika kita mengatakan aku mencintai istri aku atau aku mencintai suami aku, tapi perbuatan yang ada. Perbuatan yang ada terbalik. Itu menurut Yakobus itu ada masalah ya. Ada disconnected. Ya kan? Itu ada masalah. Nah, itu ada masalah sekali lagi. Menurut Yakobus itu ada masalah karena menurut Yakobus, ya kan, iman itu muncul, ya kan, dari perbuatan-perbuatan inilah yang melegitimasi, ya kan, imannya seseorang. Ketika dia mengambil langkah yang ekstrim, ketika dia mengambil tantangan eksternal maupun tantangan internal, dia ambil, ya kan, dia ambil, ada tindakan yang itu nyata, ya kan, itu mengkonfirmasi, melegitimasi imannya dia, begitu. Saudara sekalian, nanti bulan depan kita akan masuk ke Bapak Ibu, kita akan masuk ya. Kita akan masuk ke pasal 3. Tapi Bapak Ibu, Yakobus itu udah kasih tahu sesuatu. Untuk masuk ke pasal 3. Dia itu nggak sembarangan. Dia kasih tahu kita kisi-kisi. Kisi-kisi itu apa ya, Bang Jordan? Itu kasih kita jalan dulu lah. Kasih kitanya apa? Kasih taunya apa? Pointer, maybe pointer. Betul, pointer, betul. Jadi dia kasih kita apa? Perkataan. C-nya iman. Betul ya? Tapi berikutnya do-nya nothing. Do nothing. Betul ya Bapak Ibu ya? Perhatiin nggak? Ini yang disampaikan oleh Yakobus. Betul kan? Kamu berbicara iman, tapi kamu do-nya nothing. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Jadi ini perhatikan, ini merupakan kunci, ini merupakan pointer untuk ke pasal 3. Karena ke pasal 3 dikatakan apa? Sekali lagi ya, say iman, dia berkata aku punya iman. Berkatanya bagus, tetapi do-nya nothing. Dan kita lihat yuk. Perhatikan apa? Pasal 3. Pasal 3 dimulai dengan apa Bapak Ibu? Jangan banyak yang pengen menjadi guru. Bukan berarti Yakobus itu bukan melarang kita itu jadi guru, enggak. Tapi dia bilang jangan banyak yang mau jadi guru. Nah itu dia. Dia bilang sekali lagi. Jadi Yakobus bukan bilang, oh kamu nggak boleh jadi guru, enggak. Dia bilang boleh jadi guru, tapi jangan terlalu banyak jadi guru. Kenapa? Alasannya apa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Perhatiin nggak? Di kata. Perhatiin nggak? Di mulut. Perhatiin nggak? Di mana? Mana tadi itu? Lidah. Di lidah. Di mana? Di lidah. Perhatiin nggak Bapak Ibu? Ini merupakan pointer untuk ke depan. Saya siap-siap ya. Ini siap-siap nih. Saya mau ngomong sesuatu yang pedas ke depan. Pasal 3 itu akan pedas. Kamu mengatakan, ini dia. Jadi kalau pasal 2 masih mending. Kamu mengatakan sesuatu tapi tindakannya 0. Tapi di sini, pasal 3, kamu mengatakan sesuatu, tapi tindakan kamu berlawanan. Itu meningkat, Bapak Ibu ya. Bukan hanya dia
Jadi kalau misalnya pasal 2 mengatakan sesuatu tapi nol hasilnya, nothing, betul ya? Tapi kalau pasal 3 ngomong sesuatu tapi minus. Nah, itu kontras, jadi benar-benar bertolak belakang. Ini Bapak Ibu, kenapa saya suka kayak begini? Ini namanya makro analisis. Kita bisa melihat bagaimana Yakobus itu semakin lama dia mulai semakin keras gitu kata-katanya. Semakin keras dan ada peningkatan dalam pikirannya itu, dalam penyajiannya itu. Nah, itu kan luar biasa sekali itu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan tidak? Keren ya? Oke. Jadi Bapak Ada, Ibu ya perhatikan ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan tadi mungkin. Ada yang ingin bertanya? ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Oh, iya, sambil dikumpulkan pertanyaan, biarlah saya melanjutkan terlebih dahulu, oke? Jadi ketika dia sekali lagi, habis dia kutip Alkitab, apa Bapak Ibu, dia berikan apa? Dia berikan komentar. Dia kutip Alkitab, dia kasih komentar. Selalu. Satu ayat Alkitab, dia komentar. Ayat Alkitab, dia komentar. Alkitab, dia komentar. Dan di sini dikatakan komentar dia apa? Sama, dia bilang. Sama seperti tubuh tanpa roh, mati. Dia bilang. Iman tanpa perbuatan-perbuatan juga mati. Yang menariknya apa, Pak Jolion? Perbuatan-perbuatan, bukan hanya satu. Bukan hanya satu, Pak ya, Pak Jolion. Tapi banyak nih, ada S-nya. Ya. S, works. Gitu loh. Jadi iman tanpa perbuatan-perbuatan. Makanya dia bilang kan, perbuatan-perbuatannya apa? Dia, si Rahab ini dia menerima, kemudian dia mengirim. Nah, Bapak Ibu jadinya, apa yang kita bisa simpulkan, Bapak Ibu? Simpulkan dari kisahnya Abraham dengan kisahnya Rahab. Ada beberapa hal yang kita bisa tarik kesimpulan dari sini. Yang pertama adalah masalah. Baik kita cowok ataupun cewek, baik kita itu orang apapun, kita ada masalah pasti. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berharap saya itu ikut Tuhan nggak pernah ada masalah. Enggak, orang Bapak orang beriman aja ada masalah kok. Gitu loh. Pendosa pun ada masalah, orang benar pun ada masalah. Jadi masalah itu merupakan, jadi Bapak Ibu, ketika Yakobus mengatakan seperti ini, jangan kaget gitu loh kalau kamu ada masalah. Jangan gitu loh. Karena semua orang ada masalah, semua orang ada tantangan. Tapi nah ini dia. Yang kedua, yang menjadi masalah itu bukan masalah eksternal, tetapi apa? Sebetulnya masalah eksternal itu untuk menunjukkan apa? Internal kita, betul ya? Internal kita. Menunjukkan masalah eksternal, ya kan ketika Rahab itu diperhadapkan, dia harus pilih negaranya atau pilih Israel. Dia itu ada masalah, tetapi itu sebetulnya masalah yang kita hadapi secara eksternal itu akan menguatkan, akan menumbuhkan iman kita, akan menumbuhkan internal kita. Perhatiin deh. Biasanya semakin, nah ini deh, Bapak Ibu yang dulu pernah kuliah misalnya di luar negeri atau di luar kota sendirian, perhatiin nih Bapak Ibu yang pernah merantau, itu biasanya tuh jadinya lebih kuat begitu, secara mental. Iya kan, secara mental, secara psikologis, secara kepribadian itu lebih tangguh, lebih tough begitu. Nah ini dia, jadi dikatakan apa? Sebetulnya masalah eksternal itu memang masalah sih, tapi itu sebetulnya yang paling penting adalah bukan masalah eksternalnya, tapi masalah internal kamu. Bagaimana kamu menghadapi itu semua? Bagaimana kamu meresponi, ya kan? Masalahnya itu bukan masalahnya, tapi masalah utamanya adalah respon kamu terhadap masalah. Ah itu dia kan. Itu Yakobus. Makanya responnya apa? Ada works. Respon kamu itu bagaimana? Dia bilang. Respon kamu terhadap masalah eksternal itulah yang menjadi masalah. Lalu berikutnya, kalau tidak ada masalah eksternal, maka tidak ada penyucian secara internal. Kalau tidak ada penyucian secara internal, maka tidak ada apa, Bapak Ibu? Mahkota. Hasil. Betul kan hasilnya? Hasilnya, ya kan? Hasilnya apa? Dibenarkan. Betul ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu? Bapak Ibu melihat nggak? Ini sebetulnya sama dengan apa? Teng 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 teng. Mana nih? Pasal 1, betul nggak? Ada eksternal, menunjukkan internal. Internal apa? Ada hasilnya selalu. Sama, itu pasal 1, betul ya? Pasal 2 apa? Ada pencobaan eksternal, masalah eksternal itu menunjukkan iman kita seperti apa. Dan hasilnya apa? Kita dibenarkan. Abraham dibenarkan dan menjadi sahabat Allah. Sama juga seperti Rahab. Dia juga dibenarkan. Perhatikan nggak Bapak Ibu? Adanya kesinambungan cara berpikir antara pasal 1 dengan pasal 2. Semuanya sama. Semuanya sama. Nah, Bapak Ibu perhatian, ini namanya kita melihat secara garis besar gitu. Kita melihat bagaimana pasal 1 dengan pasal 2 itu sebetulnya berhubungan. Nyambung gitu. Cara menyajikannya semua sama. Betul ya Pak Joko ya? Sama nih Pak.
Eksternal, internal, hasil. Sama, Pak. Kalau hasilnya di pasal 1 kedewasaan, dewasa dalam iman atau dewasa dalam dosa. Tapi kalau di pasal 2 pembenaran, hasilnya apa? Pembenaran. Sama kan? Visible problem, invisible problem, hasilnya juga ada. Nah, jadi Bapak Ibu kembali, ini nih, saya kepanjangan. Oke. Jadi di sini sebetulnya yang ingin disampaikan oleh si Yakobus. Ketika kita ada masalah secara, ya kan, pasti ada masalah eksternal. Tapi itu masalah eksternal itu akan menunjukkan kita itu benar-benar punya iman nggak sih? Kita punya iman yang pasif atau iman yang aktif? Kita punya iman yang hidup atau iman yang mati? Kita punya iman yang statis atau iman yang dinamis? Itu masalah itu menunjukkan itu. Karena masalah itu Bapak Ibu, itu memproses kita. Dan kita kalau diproses, kita itu nggak bisa diam, kita akan bergerak gitu Bapak Ibu. Betul ya? Contoh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang Bapak Ibu ini pernah kepanasan? Pastilah, di Indonesia pasti kita kepanasan terus ya. Bapak Ibu, ini ilustrasi yang baik nih menurut saya ya. Kepanasan itu kan eksternal, betul ya. Apa suhu di luar, ya kan? Kan suhu itu kan di luar kita begitu eksternal. Nah, suhu itu Bapak Ibu, suhu itu panas nih. Eksternal kan panas nih. Jadi udara di luar itu panas. Udara di luar itu begitu panas. Terus bagaimana internal kita, Pak Jolion? Jadi karena suhu di luar panas, internal kita gimana? Kalau Bapak hidup gimana, Pak? Kalau Bapak masih hidup, apa yang Bapak lakukan? Menghadapi cuaca yang begitu panas di luar sana. Apa yang Bapak lakukan kalau Bapak masih hidup? Ya, bangun tempat yang teduh. Betul. Bapak bangun ke tempat yang teduh apa? Bapak bergerak. Betul kan? Bapak panas nih. Panas itu tapi bergerak, Pak. Meskipun panas tapi tetap bergerak. Dinamis. Iman itu dinamis. Jadi meskipun Bapak dibakar, Bapak panas, Bapak kulitnya gosong, tapi Bapak terus jalan gitu, mencari tempat yang teduh. Meskipun makin keringetan, meskipun jalannya makin pelan, makin capek, tapi tetap jalan, Pak. Tapi kalau Bapak makin panas, Pak, makin panas udara di sana, tapi Bapak nggak bergerak. Diam aja. Tetap di satu tempat. Kesimpulannya apa, Pak? Bapak mati. Ngerti ya? Bapak udah mati. Udah mati. Sama seperti ini. Yakobus mengatakan, masalah itu di luar. Kamu ada masalah, kamu harus mengorbankan anak kamu harus mengorbankan keluarga kamu harus mengorbankan harga diri kamu harus mengorbankan pelayanan kamu harus mengorbankan pekerjaan kamu. Begitu banyak masalah yang kamu hadapi bersama dengan Tuhan. Tapi sebetulnya masalah ini menunjukkan apakah kamu hidup atau mati. Tapi kalau kamu diam saja, ketika ada tantangan seperti itu, kamu diam, iman kamu diam, kamu adalah mati. Kamu pasif, kamu itu mati, kamu nggak bergerak, kamu mati, dia bilang. Tapi kalau kamu ada masalah, kamu meskipun itu berat, kamu terus kamu berjalan dengan nangis, kamu berjalan dengan hancur hati, tapi kamu tetap melangkah. Berat itu kan seperti ketika Abraham ingin mempersembahkan anaknya, sama seperti ketika Rahab, bagaimana perasaan dia harus mengorbankan negaranya sendiri. Perasaannya itu babak belur kan. Tapi dia bilang, enggak, inilah iman. Aku hidup begitu. Iman itu ketika dia hidup, ya kan? Hidup itu memberikan apa? Memberikan perbuatan, memberikan pergerakan. Jadi dia pergi, dia melangkah ke tempat yang lebih teduh. Ah, itu kan bergerak kan. Ada perbuatan-perbuatan. Kalau dia cuma diam doang, panasnya seperti apapun, itu mati. Jadi ketika Bapak perhatiin ya, masalah suhu mengakibatkan kita, internal kita kalau hidup kita bergerak. Dan kalau kita bergerak, Pak Jolion mendapatkan tempat yang teduh, hasilnya apa? Hasilnya apa, Pak Jolion? Adem. Betul, nggak panas lagi. Perhatiin nggak? Ini semuanya tuh, itu pola pikirnya Yakobus, simple. Eksternal, suhu yang begitu panas membuat kita sebetulnya menjadi kacamata. Masalahnya di dalam diri kita itu apa sih? Kita punya iman apa enggak sih? Internal kita bagus apa enggak sih? Itu menunjukkan di situ. Baru nanti hasilnya. Gitu. Bapak Ibu. Inilah sebetulnya di dalam Yakobus pasal 1 dan Yakobus di dalam pasal 2 secara singkat, Bapak Ibu. Mantap ya. Semuanya intinya sama pikirannya. Selama ini kita berpikir Yakobus itu kan berpisah-pisah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita masalah eksternal. Kenapa? Karena masalah eksternal itu sebagai apa, Bapak Ibu? Itu salah. Karena apa, Bapak Ibu? Karena masalah eksternal itu sebagai apa? Cermin untuk diri kita sendiri.
Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Apakah aku dinamis di dalam hubungan bersama dengan Tuhan? Apakah aku ini aktif mencintai Tuhan? Ini cermin loh eksternal kita. Untuk menunjukkan internal kita bagaimana. Ketika anak kita sakit, ketika keluarga kita bermasalah, ini menjadi cermin buat kita. Tuhan, apakah aku masih mempercayai Engkau? Ketika Tuhan seolah-olah Tuhan menyuruh aku untuk mengkhianati bangsaku sendiri. Tuhan, apakah benar Tuhan itu? Benarkah apa benar-benar Tuhan itu maha kasih ketika yang aku dapatkan adalah aku harus membunuh anakku sendiri? Tuhan yang nyuruh lagi, bunuh anakku sendiri. Tuhan, apakah Tuhan maha kasih ketika aku dibiarkan menderita seperti ini? Aku dibiarkan hancur seperti ini. Apakah Tuhan itu maha kuasa ketika keadaan, kenyataan justru aku itu hidup di dalam kesakitan, di dalam sakit penyakit? Apakah kan kalau Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kenapa Tuhan? Nah itu dia. Itu sebetulnya jadi sekali lagi Bapak Ibu, masalah eksternal itu akan sebagai cermin untuk mengeluarkan hati kita, semua isi hati kita, perspektif kita, kacamata kita, penglihatan kita tentang Tuhan. Ketika kita hidup dalam baik-baik saja itu nggak kelihatan, nggak keluar. Iman itu baru kelihatan ketika kita itu di dalam pergumulan. Nah, itu dia. Jadi iman itu selalu berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Pergumulan. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang terakhir untuk Bapak Ibu. Oke. Kisahnya Rahab, kisahnya Abraham, betul ya? Masalah mereka itu apa? Masalah mereka itu di mana Bapak Ibu? Harus mengorbankan yang dicintai mereka. Jadi masalah mereka adalah eksternal, betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, Jadi masalahnya bukan mereka. Betul ya? Masalah eksternal. Betul Bapak Ibu ya? Betul ya? Bang Julian setuju? Mantap. Setuju Bang? Setuju. Setuju. Jadi masalahnya eksternal. Jadi ketika Yakobus menggunakan Rahab, ilustrasi Rahab dengan Abraham itu sebetulnya untuk menunjukkan masalah eksternal. Ya kan dia harus mengorbankan yang di luar dia gitu. Jadi masalahnya bukan mereka, betul ya, Bapak Ibu ya. Masalah ini eksternal, betul ya. Ini kan sebagai contohnya ya, sebagai ilustrasi dari siapa, Bapak Ibu? Dari Yakobus. Tapi perhatian kita jujur ya. Kalau kita baca di sini dari ayat 18 bahkan sebelumnya, dia kasih tahu jemaat-jemaat mereka yang dikatakan apa? Foolish man. Foolish man. Sekarang pertanyaannya, perintahnya ini itu sebetulnya untuk jemaat kan? Iya kan betul untuk jemaat kan? Yang bermasalah itu apa? Yang di luar jemaat atau jemaat itu sendiri yang bermasalah? Atau you-nya ini sendiri bermasalah? Gimana Bang Julian? Individunya yang bermasalah. Betul, betul. Harusnya individunya yang bermasalah. Individunya yang bermasalah, betul? Ya kan? Karena ini ditegur, yang dimarahin, yang disindir, yang diskakmat oleh si Yakobus. Individunya bermasalah. Tapi menariknya begini, kenapa Yakobus yang diinspirasikan Yakobus, padahal tahu ini individunya bermasalah, tapi kenapa dia pakai dua ilustrasi, Abraham dan Rahab, dua-duanya lagi ilustrasinya, tapi sebetulnya ilustrasinya itu beda, bukan apple to apple, beda. Jadi sebetulnya ini perintahnya individunya bermasalah, tapi ilustrasinya justru yang menyatakan yang masalahnya itu bukan Rahabnya, yang masalahnya itu bukan Abrahamnya, tapi eksternalnya, betul ya? Kenapa kok bisa begini? Kenapa Yakobus yang diinspirasikan Yakobus itu tidak memberikan perintah dia dengan alasan dia, dengan ilustrasi dia itu sebanding sejajar, apple to apple. Kenapa Bapak Ibu? Yang ini masalahnya itu memang individunya, tapi ini kan Rahab sama Abraham bukan Rahab yang bermasalah, bukan Abraham yang bermasalah, bukan eksternalnya.
Ketika dia harus mengorbankan Ishak, ketika Rahab harus mengorbankan negaranya sendiri, itu yang masalahnya kan. Tapi bukan Rahab dan Abraham yang masalahnya, yang menjadi masalah. Sekarang pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu, kenapa Yakobus yang diinspirasikan Yakobus yang diinspirasikan oleh Roh Kudus bisa ceroboh seperti ini? Tidak apple to apple. Kenapa? Bapak Ibu mau tahu jawabannya? Bapak Ibu harus belajar sendiri. Gitu. Itu Bapak Ibu seru ya. Itu Bapak Ibu. Jadi inilah Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan yang itu dia. Jadi pertanyaan terakhir adalah, apakah perintah dengan alasan-alasan ini disampaikan oleh Yakobus ini nyambung? Enggak nyambung. Kalau kita mau jujur ya, Pak Joko. Nah, sekarang pertanyaan gini. Jadi saya kasih Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kan selama ini kan baca Alkitab kan dengan biasa aja kan. Tapi saya kasih nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal, yang make sense gitu kan. Yang Bapak Ibu lihat, oh iya ya, ternyata ini ada permasalahan, ini ada tantangan, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam yang dulu saya nggak pernah pikirkan. Saya minta Bapak Ibu untuk cari yang ketiga, jawabannya. Kalau Bapak Ibu bisa dapat jawaban yang ketiga, maka Bapak Ibu akan bisa, ini tadi kan saya bilang kan, kenapa ini kontradiksi? Ya kan, kenapa ini kok Yakobus itu mundur ke belakang dari Kejadian 22 ke 15. Dan kenapa ini nggak nyambung? Kalau Bapak Ibu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kitab Yakobus pasal 2, Bapak Ibu akan dapat emasnya itu dapat. Emasnya itu, klimaksnya itu dapat. Dapat semua, Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan kenapa bisa ada seperti ini. Oke, gitu Bapak Ibu. Jadinya saya berterima kasih untuk Bapak Ibu sudah mengikuti pasal 2 dengan baik. Begitu panjang ya, berapa kali pertemuan, mungkin 10 lebih. 10 atau ya kurang lebih 10 pertemuan. Tapi memang betul tidak bisa dibahas satu persatu karena tapi saya sengaja saya pengen Bapak Ibu itu kupas tuntas meskipun nanti akan dibatasi ya. Jadi satu pasal itu mungkin 4 kali pertemuan. Itu kan nggak bisa kupas tuntas. Tapi meskipun tidak bisa kupas tuntas, tapi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Ibu seperti ini supaya Bapak Ibu itu bisa mengupas tuntas sendiri. Begitu. Mencari jawabannya Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, itu udah klimaksnya, udah kuncinya udah ketemu. Gitu. Dari ngerti sekarang semua penjelasannya, Yakobus dari pasal 1, bahkan seluruh pasal 2, hubungannya ketahuan semua. Oh, ternyata seperti ini tuh. Nah, itu dia. Jadi saya ingin Bapak Ibu bukan hanya belajar bersama dengan saya, tapi juga belajar mandiri bersama dengan Yesus dan Roh Kudus. Gitu. Oke, mantap Bapak Ibu. Silakan saya serahkan kepada moderator Leni Hartono untuk Kita masih ada 20 menitan, jadi pertama mungkin saya tanya dulu apakah ada pertanyaan. Saya ada satu, tapi saya tunggu teman-teman dulu ya, apakah ada pertanyaan untuk Pak Philip tentang yang barusan dibahas. Bahkan dari pihak OEI pun boleh bertanya kalau ada pertanyaan. Oke, saya tanyakan pertanyaan saya dulu ya kalau ada teman-teman lain. Ini Pak, mungkin Pak Philip juga sering dengar pertanyaan ini. Saya sudah ada jawabannya, tapi saya ingin tahu Bapak pendapatnya apa. Ini lebih ke aplikasi ya Pak. Cerita Rahab yang menyembunyikan messengers ini kan sering dipakai untuk justify berbohong Pak. Padahal konteksnya kan jelas ya. Jadi ada satu jawaban yang saya sangat suka itu beliau bilang begini. Dia seorang profesor di Southern juga. Dia bilang kalau dalam konteksnya Rahab itu ada 2 kubu yang sedang berperang, yaitu Tuhan dan iblis kalau kita bisa bilang. Jadi Rahab ini tahu bahwa kehendak Tuhan yang benar itu adalah messenger ini harus diterima karena dia akan mengintai tanah itu untuk itu kan di Yeriko peperangan itu. Jadi Rahab dengan menyembunyikan messenger ini, dia itu melakukan kehendak Tuhan. Jadi dia bukan berbohong seperti orang sehari-hari ya yang berbohong katanya untuk kebaikan itu. Itu yang soal pertama. Dan yang kedua mungkin untuk zaman sekarang Pak yang lebih aplikatif itu seperti ini. Kita kan banyak ya orang-orang dari mancanegara yang datang ke Indo contohnya karena mereka suka cinta dengan jiwa-jiwa. Jadi mereka di sini kan juga tidak memberitahukan intinya semuanya tentang mereka, tapi tujuannya kan untuk tahu ya Bapak Ibu semua amanat agung. Nah, itu kan hampir sama kalau saya pikir. Menurut Bapak bagaimana Pak Philip? Apakah betul jawabannya itu yaitu
Rahab di sini bukan berbohong seperti yang orang-orang sehari-hari ingin dibenarkan ketika berbohong kecil-kecilan. Itu bagaimana Pak Philip? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya harus buka dulu kalau begini. Oh iya, tambahan apalagi di Ibrani kan dituliskan ya, karena imannya dia menyambut messenger gitu. Jadi kan berarti dibenarkan oleh Tuhan yang dilakukan dia. Coba yuk, akhirnya Denny Hartono akan menjawab sendiri. Itu tadi kan saya bilang kan, satu Kleiman 12. Jadi eh, satu Kleiman 12. Satu Kleiman pasal 12, coba mungkin Denny sendiri yang akan menerjemahkan semua. Sampai ayat Ayat berapa Pak? sampai ayat 8. Oke, ya. Tentang kisah iman dan keramah tamahannya Rahab sang sundal atau pelacur diselamatkan. Karena ketika para pengintai dikirim oleh Yosua, anak dari Nun, ke Jericho, raja dari sebentar. Oke, raja dari tempat yang ditentukan bahwa mereka untuk datang mengintai dan mengirimkan orang-orang untuk merebut tanah ini maksudnya, supaya ketika direbut mereka mungkin akan mati, akan dibunuh. Tetapi Rahab yang ramah menyambut mereka, yaitu para pengintai, menyembunyikan mereka di atap di rumahnya, di bawah tumpukan flax itu jerami ya Pak ya, jerami. Dan ketika pria-pria pengintai itu dikirim oleh raja sudah datang dan berkata, oke, ya jadi yang mengirim ketika para pria dikirim oleh raja, kayaknya raja yang jahat untuk datang dan berkata, kita melihat ada orang-orang yang dikirim kepadamu, kepada Rahab yang adalah mata-mata dari tanah kita, maka bawalah mereka keluar karena beginilah komando atau perintah dari raja, maka Rahab mengatakan kepada mereka, dua orang laki-laki yang Anda cari memang betul datang pada saya, tetapi sudah pergi lagi dengan cepat dan sudah pergi. Jadi orang-orang ini tidak menemukan para pengintai. Kemudian nomor 5, kemudian Rahab berkata kepada para pria yang dikirim raja itu, oh sorry, oh bukan, jadi Rahab berkata kepada para pengintai, aku tahu dengan yakin bahwa Tuhan Allah telah memberikan kamu kota ini karena ketakutan dan kegentaran akan engkau telah ada di dalam penduduk-penduduk di tanah ini. Ketika engkau akan merebut tanah ini, tolong jagai aku dan keluargaku dan keluarga dari ayahku dalam keamanan. Maka para pengintai mengatakan kepada Rahab, akan kita lakukan seperti yang telah kau katakan kepada kami. Karena itu dengan segera ketika kamu tahu bahwa kami sudah datang, kamu harus mengumpulkan, para pengintai mengatakan pada Rahab, mengumpulkan semua keluargamu di bawah atap rumahmu dan mereka akan terlindungi. Tetapi semua yang ada di luar dari rumahmu, mereka akan binasa. Selain itu, mereka memberikan kepada Rahab sebuah tanda, yaitu bahwa dia harus menggantungkan di rumah dia, from her house, ya, di rumah dia sebuah benang merah, dan mereka membuat itu, ya,
thus they made it manifest that redemption. Oke, jadi mereka membuat benang itu seperti redemption, seperti penebusan yang harus seperti penebusan yang mengalir seakan-akan melalui ini apa darah Tuhan kepada mereka semua yang percaya dan menaruh harapan pada Tuhan. Kamu lihat saudara-saudara seiman bahwa tidak hanya iman tetapi nubuatan di dalam wanita ini, dalam Rahab. Nah, menarik Bapak Ibu ya. Clement itu memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa Rahab itu bukan hanya dia beriman kepada Tuhan, tetapi apa? Dia bernubuat ya. Dia itu seperti Nabiah. Bayangkan, Nabiah dari orang asing, non-Yahudi, dan juga wanita. Nabiah dan juga bukan hanya wanita, tapi wanita sundal. Nah, ini dia loh. Jadi Bapak Ibu, perhatikan ya. Nubuatan itu di mana? Ya kan? Tuhan telah memberikan kalian kota ini. Jadi dia sudah tahu. Jadi bukan hanya dia beriman, tapi dia bernubuat. Nah, di situ sih. Bahkan dia beriman, ya kan pakai pakai benang merah ini sebagai tanda apa? Penebusan yang akan berjalan, yang akan mengalir melalui darah Tuhan. Darah Tuhan, bayangkan. Padahal ini Rahab itu punya ilahnya sendiri, punya dewanya sendiri, punya Allahnya sendiri, tetapi dia percaya gitu. Nah, jadi kesimpulan bagaimana Leni Hartona? Di sini Leni bisa melihat, ketika dia berbohong itu memang itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa ya, dengan kemudian bilang, memang sih ini agak di luar konteks sih. Tapi ketika dia berbohong itu bukan bohong. Nah ini beda ya. Bohong kebanyakan kita bohongnya kenapa sih? Pak Untuk Jolion, kita bohong menyelamatkan itu untuk diri apa? sendiri. Betul, menyamakan diri sendiri. Tapi enggak loh, dia nggak menyamakan diri sendiri, tapi dia menyamakan orang lain. Dia bukan menyamakan diri sendiri, justru dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu beda loh. Orang biasanya berbohong untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi ini enggak, untuk Tuhan. Karena dia percaya, dia beriman. Seringkali kita berbohong itu untuk mencari sesuatu gitu, tapi ini enggak, dia bukan mencari sesuatu, tapi karena refleksi dari iman dia, bahkan dia bernubuat. Nah itu dia, jadi beda ya, itu sama sekali berbeda total. Jadi harus dilihat, kita seringkali bohong itu enggak, bohongnya kita dengan bohongnya Rabe beda gitu. Sama tetap dosa sih, tetap dosa, tetapi di situ adalah ketika dia mengatakan itu merupakan iman dia yang dia sekali lagi dia akan kehilangan segalanya, kehilangan eksternal dia, teman-teman dia, komunitas dia, kotak dia, bahkan dia bisa kehilangan diri dia sendiri kalau ketahuan dia bohongin, betul kan? Karena raja udah mengirim utusan untuk menangkap pengintai-pengintai ini, bukan hanya menangkap tapi juga membunuh, betul ya? Jadi dia bisa kehilangan. Jadi kita bohong justru kan ini, kita itu justru bohong untuk menyelamatkan diri, tapi dia enggak, dia bohong bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk tanda kutip ya, membunuh diri sendiri, merugikan diri sendiri gitu. Jadi beda sih. Gitu, karena ini iman. Jadi nah ini dia karena iman itu. Nah ini jadi Bapak Ibu bisa kalau mau pelajari tentang Rahab bisa ya pelajari 1 Clement 12 gitu. Ini menarik kan, Rahab itu juga bernubuat begitu. Rahab juga ada bernubuat gitu. Dan ternyata juga ada darah Tuhan, dan dia juga mengambil darah Tuhan sebagai penembus gitu. Oke Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Pak, saya ada satu follow up boleh Pak? Ini Boleh, kan silakan. Clement ini kan extra biblical ya Pak. Kita kok Betul. bisa tahu boleh nggak pakai extra biblical? Kan di Yosua juga ada account seperti ini, tapi yang profesi nggak ada sepertinya ya. Jadi kok kita bisa tahu sejauh mana memakai extra biblical itu bagaimana Pak? Karena saya nggak berani kalau saya, tapi kalau Pak Phil kan mempelajari itu bagaimana ya? Karena ada 2 jenis extra biblical. Ada setidaknya ya secara ringkas itu ada 2 jenis extra biblical. Yang pertama adalah ini dari kalangan Yesus sendiri. Lalu berikutnya ada kalangan dari non Yesus. Maksudnya apa? Kalangan Yesus itu sendiri seperti kayak bapak-bapak gereja. Bapak-bapak ini kan Clement itu termasuk bapak-bapak gereja. Tapi kalau non Yesus itu seperti kayak Injil Thomas, ya kan, Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, itu memakai nama Yesus, menceritakan kisah Yesus, tetapi teologinya, doktrinnya berbeda. Bukan dari perkumpulan mereka gitu, orang-orang mereka, grupnya Yesus gitu. Jadi menyebut kata Yesus tapi berbeda.
gitu. Ceritanya berbeda. Contoh kayak Injil Thomas. Kalau Bapak Ibu ingin, nah itu dia. Kalau Leni Hartono ingin masuk surga, betul ya? Puji Tuhan sudah mau Ya, masuk, jadi Pak. menurut Injil Thomas, kalau Leni ingin masuk surga, Leni harus menjadi pria, gitu. Karena keselamatan hanya diberikan kepada pria. Itu menurut Injil Thomas, gitu. Jadi itu kan bertentangan dengan Alkitab, ya kan? Dengan Yesus. Bahkan Yakobus mengatakan apa? Ini baik ini Rahab, baik ini Abraham diselamatkan kok. Pria wanita diselamatkan, gitu. Jadi beda. Message itu berbeda. Jadi kalau saya melihat ini, saya bisa menjadi sebagai perbandingan kalau ini dari orang-orang yang sama gitu. Itu aja sih. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi. Jadi Abraham Oke. juga sama berbohongnya sama Ishak ya, bahwa Ishak bertanya kepada bapaknya di mana korban bakarannya, Abraham bilang Tuhan akan sediakan. Nah, Ini sama-sama berbohong dia. coba kita lihat ya, apakah itu? Nah, ini. Coba kita lihat ya, Kejadian 22. Bentar, saya hapus dulu. Kejadian 22. Ya kan ditanya kan, di manakah? Nah, ini menarik kan. Ditanya, aku lihat ada api. Iya, lihat ada api dan apa Bapak Ibu? Ada kayu, ada api dan kayu, ya kan? Di manakah? Dia bilang, anak domba. Dia bilang apa Bapak Ibu? Dia bukan bilang, tenang aja bos. Tapi dia bilang apa? Allah sendiri. Allah yang akan menyediakan baginya sendiri. Ah, itu iman loh. Ah, itu menarik ya. Ketika kita di posisi Adam, yang kita lihat itu api dan kayu, atau kita melihat Tuhan. Oh, itu berat loh. Seringkali kita melihatnya api. Ya, seringkali kita melihatnya api kehancuran keluarga kita, api pendidikan, api apalagi? Api yang menghancurkan pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, semuanya api. Kita melihatnya api dan kayu. Tetapi Abraham melihatnya apa? Tuhan yang menyediakan. Makanya Bapak Ibu, akhirnya apa? Abraham memanggil nama tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Karena memang Tuhan menyediakan gitu. Jadi dia beriman. Jadi dia bukan bohongin si Ishak, tapi dia percaya gitu. Tuhan yang akan menyediakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk aku Abraham, bukan untuk Ishak, tapi untuk dirinya sendiri. Anak domba untuk pembakaran. Anak. Itu menarik loh. Ini menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah menikah, yang sudah usia 50-an ke atas, 40-an ke atas, Bapak Ibu bisa meninggalkan warisan pendidikan kepada anak. Tapi kalau tidak meninggalkan warisan iman, anak itu akan menjadi penjahat yang pintar. Bapak Ibu akan ditipu oleh anak Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu akan kadalin Bapak Ibu, akan menganiaya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah tua. Dia pintar. Kasih pendidikan tapi nggak kasih iman, hancur Bapak Ibu. Percaya deh. Percaya sama saya, karena saya sudah melihat sepupu saya begitu kaya seperti itu. Bapak Ibu kalau meninggalkan warisan uang, harta, kekayaan, tapi tidak mewariskan iman seperti Abraham, Tuhan yang akan menyediakan. Bapaknya sendiri ngomong, Tuhan yang akan menyediakan di saat hanya ada api dan kayu, di saat hanya ada mezbah, tapi mereka bukan melihat api, kayu, dan mezbah, tapi diajarkan untuk melihat Tuhan di dalam segala api, melihat Tuhan di dalam segala kayu, melihat Tuhan di dalam setiap pengorbanan, lihat Tuhan yang akan menyediakan. Dia tinggalkan iman. Kalau tinggalkan kekayaan, harta, tanpa iman, itu kan habis. Tunggu waktu aja kok. Habisin uang itu cepat loh. Habisin uang itu cukup. Cepat sekali. Jadi saya juga tahu sepupu saya kayak gitu kan. Sepupu saya itu kaya-kaya semua, tapi rusak-rusak semua. Habis. Harta orang tuanya habis, dan bahkan orang tuanya pun juga ditipu. Oh, pinter sekali menipu. Bapak Ibu, anak zaman sekarang, lebih pinter Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu hati-hati. Kalau tidak meninggalkan, ini dia. Saya suka ini Abraham. Meninggalkan warisan iman. Bukan berarti saya bilang nggak boleh ya tinggalkan warisan pendidikan, warisan harta. Boleh. Tapi jangan lupa, yang paling utama itu, yang paling kita harus getol adalah meninggalkan warisan iman.
Di saat hanya ada api dan kayu. Di saat hanya ada masalah yang membakar kita semua, kita bilang Tuhan nggak ada. Ketika kita manusia biasa, kita mengatakan Tuhan, kita habis. Tapi ada papa kita, ada orang tua kita, ada bapak rohani kita yang mengatakan Tuhan yang akan menyediakan. Jangan lihat apinya, tapi lihat Tuhan. Itu luar biasa. Itu yang memampukan kita terus untuk berjalan. Iman itu loh. Tuhan yang menyediakan, makanya dia mampu membuat altar. Makanya ketika dia siap membunuh, meskipun itu nggak masuk akal ya, iman itu selalu melampaui pikiran kita dan logika kita, itu selalu itu. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang supranatural. Nah itu dia. Dan akhirnya benar kan, Tuhan yang menyediakan. Tuhan menyediakan. Gitu. Nah ini dia Bapak Ibu, menariknya di situ. Oke Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Bukan berbohong, Pak tapi Philip menunjukkan mau iman. bertanya Silakan. Pak Philip, bisa dengar nggak? Boleh, siap Bu. Ya Pak Philip, kalau kita lihat dari dua kontras antara Abraham sama si siapa itu Rahab, Rahab. kita lihat kalau Abraham itu memang dipilih dari Tuhan, dari awalnya orang baik-baik. Kalau kita lihat Rahab, seorang pelacur, udah negatif pelacur, imannya dia itu dari mana? Pasti dari Tuhan juga dong. Jadi bukankah karena dia itu seorang yang kayak sudah dibuang sama orang, kita melihat karya kedaulatan Tuhan memilih dia sehingga dia punya iman yang sampai dia tuh tahu kalau ini tuh kehendak Tuhan. Yang apa kata orang mungkin itu bohong. Tetapi Tuhan pakai menumbuhkan iman itu sehingga walaupun dia backgroundnya latar belakang seorang pelacur, Tuhan itu anugerahnya nggak cuma untuk orang-orang baik, tetapi untuk seperti orang dia. Kalau saya pikir ya, Rahab tuh siapa yang bersaksi bahwa Allahnya Israel itu benar? Dari mana dia tahu ya? Imannya dia itu loh yang dari mana? Jadi apa nggak lihat di situ? Kalau saya lihat Tuhan lebih berdaulat ya. Dia pilih siapa sehingga apa yang dilakukan orang itu bukan karena hebatnya orang itu, tetapi ya karena hebatnya Tuhan yang memilih dia itu. Bagaimana Pak? Kalau kita lihat dari pandangan gitu, karena dari tadi kan kontrasnya itu kelihatan ya Pak. Kalau Abraham kita tahu lah dipilih, dia beriman, Tuhan membenarkan dia karena kepercayaan dia, bukan karena perbuatan. Tapi kalau Rahab kita lihat background dia itu loh, kesaksiannya dia dengar dari mana, terus backgroundnya orang yang nggak diperhitungkan, kok bisa memiliki iman seperti itu. Iya. Gimana tuh Pak? Agak Jadi, bingungnya di situ gitu loh. Kak, dia bukan, tahu bahwa ya. bohong itu salah tapi dia lakukan. Sedangkan kita bilang, iya, dia bukan untuk dirinya, untuk Tuhan. Berarti dia tahu bahwa apa yang bohongnya dia ini untuk kebenaran Tuhan. Itu kan sulit ya. Finally-nya juga untuk dirinya sendiri kalau saya lihat. Karena apa? Dia minta keluarganya dia diselamatkan. Jadi dia for me it's okay, karena mungkin dia merasa dia seorang pelacur juga bisa tahu, tapi dia tetap minta yang punya milik dia untuk diselamatkan. Finally kan begitu. Ini yang agak sedikit itu ya, imannya. Kalau tadi kan Clement bagus itu, dia bukan cuma nunjukkan iman, juga profesi juga. Berarti itu karena emang dari Tuhannya udah kasih dia kan, iman kita kan dari Tuhan, bukan karena kita numbuhin iman dulu. Banyak orang yang dengarkan firman, saya kesaksian sama kakak ipar saya yang dia percaya ada kuasa. Tapi untuk percaya Yesus itu diketawain, dia tahu kata ada suatu kuasa. Kalau nggak Tuhan yang bukakan tuh susah ya ceritanya ya. Walaupun segala itu kalau bukan dari Tuhan, makanya apa? Saya pikir ini kan Rahab beda sekali dengan Abraham. Abraham tuh kuai-kuai, kayak orang tuh nurut, kita udah tahu baik, disuruh istrinya apa. Lah ini kan beda. Jadi gimana itu Pak? Berarti kan semua kedaulatan Tuhan. Toh kita nggak bisa nilai orang ini yang, oh ini bohong lu tuh benar untuk Tuhan, ini salah. Tapi yang bisa menilai cuma Tuhan, karena itu apa? Haknya bagaimana tuh untuk tujuan Tuhan gitu loh. Akhirnya kan untuk tujuan Tuhan Yeriko dimenangkan kan? Nah, jadi Gimana tuh Pak? Makanya jadi begini. tadi itu penjelasannya ya memang benar iman bukan untuk dirinya, tapi dia juga minta keluarganya diselamatkan sampai dikasih tanda benang yang menandakan bahwa itu redemption, akhirnya ke apa itu bahwa butuh darah untuk pengorbanan kan, akhirnya kan nubuatan Kristus kan.
Tapi ini dia, menariknya adalah, ini begini Bu, itu tadi kita bilang Rahab ya, Rahab, dengan satu kota. Menariknya apa? Satu kota ini, nah ini dia. Ketika ini dia. Saya mau nanya, apakah satu kota ini bertingkah laku seperti Rahab? Satu kota loh. Ada. Nah, itu dia. Jadi satu kota, jadi gini, kalau kita mau pikir, logikanya, kalau teman-teman kita aja semua begini loh. Kita pikir pakai logika ya, coba gini. Kita pikir pakai logika. Kalau misalnya satu kota pertama, satu kota aja ingin menyerang mereka, ingin menyerang orang-orang Israel, ingin menangkap dan membunuh, ya kan? Masa Rahab beda sendiri? Apa yang membuat dia beda? Ah, itu kan. Dia cuma sendiri lagi, dia sendirinya itu beda lagi. Itu yang pertama. Lalu berikutnya yang kedua, coba Rahab kan bisa aja gitu loh. Yang kedua, Rahab bisa aja kan. Kalau misalnya pengintai-pengintai ini kan ketemu si Rahab, Rahab ingat loh. Rahab itu bisa bukan hanya dia bisa menyelamatkan dirinya, tapi dia bisa menyelamatkan satu kota. Ingat loh, dia bisa menyelamatkan satu kota. Dengan apa? Kalau pengintai-pengintai ini datang ketemu Rahab, Rahab laporin. Kan habis dong, betul nggak? Berarti ceritanya berbeda dong. Ya? Berarti istilahnya begini, Israel itu pada waktu itu mungkin pada zaman itu mungkin ya, itu belum mampu menguasai kota itu, kota Rahab. Bisa aja kan Rahab bilang, semua satu kota aja menentang bangsa Israel. Kita aja satu kota ini pengen menyelamatkan diri. Masakan saya nggak pengen membantu mereka, masakan saya juga nggak pengen menyelamatkan diri saya sendiri, ya kan? Dengan cara apa? Ketika saya ketemu pengintai ini, saya kasih tahu, saya laporin, biar mereka mati. Iya kan? Jadi kita semua selamat, bukan hanya saya selamat, bukan hanya keluarga saya selamat, tapi satu kota ini selamat. Jadi Bapak Ibu, ini menarik. Dia sebetulnya bisa selamat. Sekali lagi, dia bisa selamat ketika dia menyelamatkan para pengintai itu atau tidak sama-sama bisa selamat. Tetapi yang lebih merugikan dia adalah, sekali lagi, yang lebih merugikan dia apa? Ketika dia menyelamatkan para pengintai ini. Karena bukan hanya dia menyelamatkan pengintai ini, tapi apa? Dia harus mengorbankan satu kota ini. Kenapa dia rela mengorbankan satu kota ini, Bapak Ibu? Jawabannya apa? Karena itu dia sih. Menurut surat-surat yang lain, Clement, surat Ibrani, itu karena imannya itu. Karena imannya sekali lagi, meskipun sama-sama karena kutip menyelamatkan diri sendiri, tapi merugikan dia lebih banyak ketika dia nolongin para pengintai ini. Karena juga tahu, kalau ini ketahuan, habislah dia. Begitu kan. Bukan hanya dia habis, ya udah, pengintai juga habis dan itu semua gagal. Tapi dia bilang enggak, aku percaya gitu. Aku percaya Tuhan, dia bahkan menubuatkan bahwa Tuhan memberikan kota ini untuk kalian. Nah, itu. Jadi ya makanya itu Pak, makanya yang maksud saya karena dia itu udah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melakukan hal itu. Maksud saya di situ Pak, bukan karena dianya ya seperti Abraham. Maksudnya dia bisa melakukan pikirannya, harusnya dia menyelamatkan sebangsanya, dia enggak. Kalau bukan Tuhan yang bikin dia begitu, ya impossible toh. Maksudnya dia tuh udah dipanggil kan, chosen one kan. Betul, kalau Ibu kesampaikan itu dari perspektifnya Paulus dengan perspektifnya Ibrani, betul. Itu Tuhan istilahnya yang memberikan dia iman, dia percaya segala macam. Iya. Betul. Tapi Yakobus, makanya kan Yakobus itu kan penekannya kepada apa? Buktinya apa kalau kamu punya iman? Karena kamu itu berada di dalam dua pilihan yang kontras. Kita kadang Bapak Ibu, ini dia kan, ketika kita berada di dalam persimpangan jalan, kita bingung. Kita harus pilih mana? Pilih A, salah. Pilih B, salah. Kita bingung. Pilih A, kita akan banyak kerugian. Pilih B, lebih banyak kerugian. Kita bingung. Ini Tuhan gimana? Semuanya rugi. Tapi ketika kita bisa melangkah yang pilih rugi, nah itu dia. Menurut Yakobus, ketika kita bisa melangkah saja, itu merupakan manifestasi dari iman. Melangkah gitu. Jadi ketika kita dibenarkan itu bukan ketika kita bicara aku punya iman, tapi kelihatan dari langkahnya ketika ada di persimpangan jalan. Aku harus pilih bangsaku sendiri apa bangsa Israel. Aku harus melindungi bangsaku sendiri atau melindungi bangsa Israel. Itu pilihan. Ketika dia memilih, nah itu dia. Menurut Yakobus ketika dia memilih, itulah pembenaran itu. Karena itu nyata, itu real. Iman itu nggak bisa hanya abstrak. Iman itu nggak bisa hanya di dalam perkataan. Tapi iman itu harusnya terkoneksi, bukan terdisconnected, tapi terkoneksi dengan perbuatan. Terbukti, harus ada perbuatannya gitu toh Pak. Betul. Maksudnya harus dibuktikan. Betul, Yakobus kan? Begitu. Betul. Jadi disitulah akhirnya mengatakan, lihat, iya kan? Si Rahab itu bukan hanya dia ngomong saja, tetapi dia ada kelihatan, dia menyambut.
bukan hanya menyambut, tapi dia mengirim ke tempat yang lain. Ini kelihatan. Itu dia. Ada kelihatan gitu. Perbuatan-perbuatan yang bukan hanya dia mengatakan, oh kamu akan, Tuhan memberikan kota ini untuk kalian. Terus nggak ngakuin apa-apa, nggak dilindungi, nggak bisa. Gitu. Itu ada. Iman itu nggak pernah statis, pasti dinamis. Iman itu nggak pernah pasif. Hanya cuma bilang, ini Tuhan pasti melindungi. Karena banyak orang kan begini kan, Tuhan, Bapak Ibu pernah nggak mengalami misalnya, ya kan, Bapak Ibu bingung, misalnya gitu ya dulu ya, mencari pekerjaan, nggak ada pekerjaan, bingung gitu kan, dan bingung gitu, Tuhan ini nggak ada pekerjaan, nggak ada jalan tertutup, tapi saya beriman Tuhan akan membukakan. Tapi Bapak Ibu, ketika beriman itu Bapak Ibu malas-malesan, nggak mau telepon orang, nggak mau ini, maksudnya ngapa ya, cuma diem aja gitu loh, main handphone, buka WhatsApp, nonton YouTube, TikTok, main TikTok, itu mah bukan, itu Bapak Ibu itu bukan iman, itu namanya males gitu. Jadi itu iman yang pasif gitu. Jadi tapi kalau menurut Yakobus itu nggak bisa gitu. Iman itu selalu aktif gitu. Dia nggak bisa dipisahkan dengan dengan perbuatan, sama seperti ketaatan. Kita bisa tahu dari mana orang ini taat. Ya ketika mereka melakukan apa yang kita mau kan. Pak, coba tolong Pak bersihkan mobil saya. Saya bilang, oke Bu, saya taat. Jam 5 ya Bu, Pak ya. Sudah bersih Pak ya. Oke Bu, saya taat. Tapi jam 5:30 kita lihat masih kotor. Pak, Bapak kok nggak taat? Katanya taat. Ya saya taat Bu. Saya taat nih. Perkataan saya taat. Nggak bisa. Itu kan aneh kan. Itu makanya kalau Yakobus mengatakan apa? Nggak bisa begitu. Iman itu, iya kan, terjustifikasi, ya kan. Iman itu terkonfirmasi, ya kan, lewat dari, ya kan, perbuatan-perbuatan itu begitu. Jadi makanya kan saya bilang itu kan. Bapak Ibu? Nah ini kan, mana nih? Saya selalu kan bilangnya begini, jadi kuncinya adalah, ini ya kalau kita bahas tentang Alkitab ya, ini sebetulnya iman. Lalu berikutnya ini, iman itu masuk ke mana? Perbuatan. Memang dari iman ke perbuatan dulu, naik ke sini. Betul ya, tapi kemudian dari perbuatan itu kemudian akan menjustifikasi iman. Selalu kayak begitu, Bu. Sama tentang kita bingung kan, tentang antara kuasa Tuhan. Tapi ini kan selalu kayak gini, kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan baru akhirnya kepada kuasa Tuhan. Karena banyak denominasi ada yang fokusnya kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat, ya betul. Tapi jangan lupa juga, Tuhan itu juga berkuasa. Tapi banyak gereja juga yang fokus itu pada kuasa Tuhan, sehingga melupakan kedaulatan Allah, kehendak Allah gitu. Jadi ini dua-duanya ini penting. Gitu. Jadi Alkitab itu makanya iya kan komprehensif. Jadi dia bicara iman, perbuatan iman. Kedaulatan dengan kaitan dengan kuasa, dan kuasa juga ada di dalam perspektif dalam kedaulatan Tuhan. Jadi semuanya ini. Jadi makanya kita bagus juga bicara tentang Yakobus, karena jadinya itu memberikan kita perspektif yang lebih utuh. Gitu Bu, kurang lebih. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Saya harus siap-siap ini juga. Karena nanti saya ada percakapan dengan beberapa dosen. Oke Bapak Ibu, kalau silakan. Pak Philip memang sudah terbatas waktunya, kita bisa tutup dalam doa. Tapi terima kasih Pak Philip, benar-benar membantu. Kita lanjutkan minggu ketiga sejak sekarang untuk bisa menjawab pertanyaan kami selanjutnya. Maksudnya 3 minggu lagi kita bertemu Pak. Kita harus sabar menunggu. Oke, untuk doa penutup, apakah Pak Taruli bisa menutup dalam doa, lalu doa berkat? Pak Philip, bisakah nanti langsung menyambungnya dengan doa berkat? Terima kasih. Baik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, satu kesempatan yang indah bagi kami Bapa untuk mendengarkan bagian firman-Mu, untuk melihat bagaimana kehidupan iman kami sesungguhnya di hadapan-Mu, bagaimana kami menghadapi eksternal dalam kehidupan kami untuk semakin membuktikan di dalam diri kami ada sesuatu yang harus kami lakukan di dalam pembuktian iman kami itu. Terima kasih Allah Bapa untuk bagian-bagian yang kami dengar pada malam ini, membangunkan dan membukakan mata rohani kami untuk semakin melihat kepada Engkau, Tuhan kami yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami untuk membuat kami semakin
kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Pak Philip yang Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah dia itu Tuhan selalu Kau menolong dia di dalam persiapan-persiapan segala sesuatu yang dilakukannya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang bersama kami malam dalam satu persekutuan yang indah ini. Bila Tuhan memberkati selalu. Di dalam pertemuan kami juga nanti 5 Mei nanti, Tuhan tolonglah kami senantiasa untuk bisa memasukinya dengan kerinduan yang dalam di dalam rasa persekutuan untuk semakin dibenahi di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami bisa berbuat sesuatu yang berguna untuk orang lain, sehingga kami menjadi berkat kepada orang lain. Di dalam kehidupan kami menjadi terbaca bagaimana kami seorang yang memiliki pembuktian di dalam iman kami. Terima kasih Allah Bapa pada malam ini. Kami memuji-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Biarlah kita semua menerima berkat daripada Allah Tritunggal. Biarlah kasih daripada Allah Bapa di surga dan pengorbanan daripada Anak yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib dan penyertaan daripada Roh Kudus selalu bersama dengan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di saat kami sedih, di saat kami berduka, di saat kami lemah, biarlah penyertaan dari Allah Tritunggal bersama dengan kami selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Amin. terima kasih Terima Pak kasih. Julion, terima kasih Bu Melinda, Terima Bu kasih. Leni Terima sudah kasih, Pak menolong, Philip. Bu Selamat Vivi. Terima kasih.